Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Materi dalam konten ini ditujukan sebagai sarana belajar bersama. Disarankan mencari seorang guru untuk mendapatkan pemahaman dan keilmuan dari materi-materi yang telah disampaikan. Menyingkap tirai keindahan Allah, rahasia Futuh Al-Ghaib. Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sebuah karya yang penuh dengan petunjuk spiritual mendalam. Dalam kitab ini, Syekh Abdul Qadir mengajarkan kita untuk menyingkap tirai keindahan Allah yang tersembunyi di balik kehidupan duniawi. Keindahan Allah bukan hanya tercermin dalam ciptaannya, tetapi juga dalam cahaya ilahi yang memancar ke dalam hati orang-orang yang benar-benar ingin mendekatkan diri kepadanya. Melalui proses pembersihan hati, seperti yang diajarkan dalam Futuh Al-Ghaib, kita diajak untuk melepaskan diri dari ikatan dunia dan hawa nafsu yang menghalangi pandangan kita terhadap keindahan sejati. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa hanya dengan hati yang bersih dan ikhlas, kita dapat menyaksikan cahaya Allah yang penuh rahmat. Keindahan Allah yang sejati hanya dapat dirasakan oleh mereka yang berusaha melampaui dunia ini melalui zikir, sabar, dan tawakal. Inilah rahasia yang tersembunyi dalam Futuh Al-Ghaib, yaitu perjalanan spiritual yang mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih dalam akan cinta dan kedekatan kepada Allah. 1. Allah Maha Indah dan cinta keindahan. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuka tabir keindahan Allah bukan dengan kata-kata filsafat, tapi dengan bahasa hati. Ia menegaskan bahwa keindahan Allah, Jamalullah, tidak bisa dilihat dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati yang jernih. Allah itu maha indah dan hanya bisa dilihat oleh hati yang bersih dari makhluk dan bersandar kepadanya saja. Futuh Al-Ghaib, keindahannya meliputi kesempurnaan zat, sifat, dan af'alnya yang tidak bisa dijangkau oleh akal biasa. Hanya hamba yang telah menempuh jalan fana, luruh dari ego, yang akan disingkapkan tirai keindahan itu. A. Tirai dunia. Penghalang pandangan ruhani Syekh Abdul Qadir menulis bahwa banyak manusia tidak bisa menyaksikan keindahan Allah karena hati mereka terhalang oleh dunia, nafsu, dan makhluk. Mereka sibuk mencintai yang fana hingga buta terhadap yang abadi. Engkau tidak akan melihat wajah kekasih selama engkau belum berpaling dari wajah-wajah duniawi. Futuh Al-Ghaib. Keindahan Allah tidak akan pernah bisa ditemukan selama hati kita masih tertarik pada pujian manusia, kekayaan, status, atau bahkan kesalehan yang penuh ria. B. Jalan pembersihan, tazkiyah dan mujahadah. Untuk menyaksikan keindahan Allah, Syekh Abdul Qadir mengajarkan proses penyucian hati, tazkiyat al-qalb melalui tawakal murni, sabar dalam ujian, tinggalkan syahwat dan ambisi pribadi, zuhud terhadap dunia, zikir terus-menerus. Semua ini adalah langkah untuk menghapus kabut yang menutupi cermin hati. Karena menurut beliau, hati itu seperti cermin. Jika tidak dibersihkan dari debu dunia, ia takkan memantulkan cahaya Allah. Futuh Al-Ghaib. C. Fana. Hilangnya diri, hadirnya Allah. Tirai keindahan Allah akan tersingkap saat seorang hamba mengalami fana, yakni hilangnya keakuan, keinginan, dan kesadaran terhadap selain Allah. Jika engkau telah sirna dari dirimu, maka yang tersisa hanyalah Dia. Di sanalah engkau menyaksikan jamalnya. Futuh Al-Ghaib. Fana bukan berarti hilang fisik, tapi hilangnya keterikatan pada segala selain Allah. Dalam keadaan itu, seorang hamba tidak melihat makhluk, tidak menginginkan balasan, dan tidak mengagungkan amal. D. Jamalullah. Keindahan yang membakar dan menenangkan. Keindahan Allah tidak bisa digambarkan. Ia membakar jiwa hingga luruh dalam cinta.
dan di saat yang sama menenangkan hati dengan ketenteraman ilahi. Hati yang telah menyaksikannya akan menangis karena rindu dan tertawa karena puas. Futuh al-Ghaib. Mereka yang pernah menyaksikan keindahan ini, hidupnya berubah. Mereka tidak berbicara tentang dunia lagi. Yang mereka bicarakan hanyalah Dia, yang Maha Indah. Buah dari menyaksikan keindahan Allah. Syekh Abdul Qadir menjelaskan tanda-tanda orang yang telah melihat keindahan Allah. 1. Diam dari pembicaraan sia-sia. 2. Khusyuk dalam ibadah. 3. Hatinya tenang, tak terguncang oleh dunia. 4. Malu kepada Allah, seperti orang yang sedang dilihat kekasih. 5. Rindu yang tak kunjung reda kepada perjumpaan dengannya. Dan yang paling menonjol adalah tangisan dalam sunyi karena kerinduan kepada Yang Maha Indah. Rahasia menyingkap tirai keindahan Allah. Kunci-kunci utama: bersihkan hati dari selain Allah. Tinggalkan dunia dari hati, bukan dari tangan. Berlatih zikir, sabar, tawakal, dan mujahadah. Capai fana, lalu saksikan jamalullah. Sebagaimana beliau tegaskan, hanya hamba sejati yang telah mati dari dirinya sendiri yang akan hidup bersama Allah dan menyaksikannya dalam setiap hela napas. Futuh al-Ghaib. 2. Allah adalah sumber keindahan hakiki. Dalam Futuh al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir al-Jailani tidak hanya berbicara tentang Allah sebagai Tuhan yang disembah, tapi juga sebagai mata air keindahan mutlak, jamal mutlak. Allah bukan hanya indah dalam penciptaannya, tapi Dia adalah wujud keindahan itu sendiri. Segala sesuatu yang indah adalah bayangan dari keindahannya, dan siapa yang menoleh kepada bayangan akan terhijab dari sumbernya. Keindahan Allah bukan sekadar visual atau emosi. Ia adalah pengalaman ruhani yang menembus batas logika dan lahiriah. Maka, untuk menyaksikannya, hati harus bersih dari segala selainnya. Hijab keindahan. Apa yang menutupi hati dari Allah? Syekh Abdul Qadir menyebutkan bahwa hati manusia seperti sebuah cermin, namun kebanyakan hati tertutup oleh 7 tirai yang membuatnya tak bisa menangkap cahaya keindahan ilahi. 7 tirai keindahan Allah menurut Futuh al-Ghaib. 1. Cinta dunia, cinta berlebihan pada hal-hal fana. 2. Tunduk kepada hawa nafsu, mengikuti keinginan yang melawan syariat. 3. Keterikatan dengan makhluk, menggantungkan diri pada selain Allah. 4. Kebanggaan atas amal, merasa besar karena ibadah sendiri. 5. Ria dan ujub, pamer dan bangga dengan pencitraan. 6. Buruk sangka kepada Allah, merasa Allah tidak adil. 7. Putus asa dari rahmat Allah, tidak yakin akan ampunannya. Setiap hijab itu adalah kabut yang menutupi cermin hati. Dan hanya dengan tazkiyah, penyucian jiwa, hijab-hijab itu bisa tersingkap satu demi satu. Suluk, menuju keindahan. Jalan ruhani, menurut Syekh Abdul Qadir. Untuk bisa menyaksikan keindahan Allah, seorang murid ruhani harus menapaki jalan suluk yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir dalam Futuh al-Ghaib, yaitu tahapan spiritual al-taubah, taubat. Pintu pertama, harus total. Tidak hanya lisan, tapi juga batin. Al-Zuhud, menjauhkan diri dari dunia. Hati harus lepas dari ketergantungan dunia. Al-Sabr, sabar, menghadapi ujian tanpa protes kepada Allah. Al-Tawakul, tawakal, menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Al-Ridha, ridha, menerima semua ketetapan Allah dengan tenang. Al-Musyahadah, penyaksian, disinilah keindahannya mulai disingkap. Ketika seorang hamba telah melewati hijab, maka Allah akan membuka mata hatinya untuk menyaksikan jamalnya. Futuh al-Ghaib. Di fana dan baqa, keindahan yang membakar dan menenangkan. Syekh Abdul Qadir menyebutkan 2 keadaan tinggi dalam suluk. 1. Fana, luruhnya keakuan. Hamba yang mencapai fana akan kehilangan rasa aku. Tidak lagi melihat amalnya sendiri. Tidak merasa memiliki apa-apa, tidak melihat makhluk sebagai pengaruh. Ia hanya melihat Allah,
Dan dalam keadaan ini, Allah memperlihatkan jamalnya. Barang siapa yang telah sirna dari dirinya, maka Allah akan menjadi pendengaran, penglihatan, dan hatinya. 2. Baqa, kekekalan dalam Allah. Setelah fana, sang hamba kembali ke dunia, namun dengan kesadaran penuh akan Allah. Ia tetap makan, tidur, bekerja, tapi hatinya bersama Allah. Ia menjadi cermin bagi makhluk, penuntun yang tidak bicara dari dirinya. Orang yang menyaksikan Allah dalam segala sesuatu, itulah yang disebut hidup dalam baqa. D. Menyaksikan keindahannya. Keadaan para wali. Para wali yang disebut dalam Futuh Al-Ghaib adalah mereka yang sudah menembus tirai, hidup dalam fana dan baqa. Apa tanda-tandanya? Tanda penyaksian keindahan Allah. 1. Selalu menangis ketika berzikir, bukan karena sedih tapi rindu. 2. Malu luar biasa kepada Allah, merasa selalu dilihat. 3. Hatinya lembut dan pemaaf, karena telah merasakan kasih Allah. 4. Tidak menuntut apapun dari dunia, karena telah melihat kekayaan hakiki. 5. Selalu ingin menyepi, karena batinnya telah penuh oleh hadirat ilahi. Syekh menulis, ketika Allah menyingkap hijabnya, ruh para wali akan gemetar oleh kekaguman dan cinta. Hati mereka meleleh oleh jamalnya. Futuh Al-Ghaib. Bagaimana menyingkap tirai? Itu dalam hidup kita. Inti dari ajaran Syekh Abdul Qadir. Keindahan Allah bukan untuk dibayangkan, tapi untuk disaksikan oleh hati yang jernih. Tirai yang menutup kita adalah makhluk, dunia, dan ego. Jalan untuk menyaksikan keindahannya adalah fana dan baqa. Buah dari penyaksian itu adalah cinta sejati, rindu terus-menerus, dan kehidupan yang penuh ketenangan. Carilah Allah bukan karena surga atau takut neraka, tapi karena engkau rindu kepada keindahannya. Futuh Al-Ghaib. Ketika hati seorang hamba telah dipenuhi oleh Allah, ia tidak butuh bukti lagi. Cinta dan rindu telah menjadi bukti kehadirannya. 3. Menyingkap tirai keindahan Allah. A. Keindahan Allah sebagai jamal ilahi yang mutlak. Dalam dimensi spiritual Islam, khususnya tasawuf, Allah memiliki dua aspek besar. Jalal, keagungan, kebesaran, kekuatannya. Jamal, keindahan, kelembutan, kasih sayangnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lebih sering menggiring murid-muridnya untuk mendekat kepada Allah melalui jalan jamal, keindahan yang memikat hati, bukan sekadar rasa takut. Allah tidak dilihat oleh mata, namun disaksikan oleh hati yang bersih dari selainnya, dan hati yang jatuh cinta padanya akan buta terhadap segala yang bukan Dia. Futuh Al-Ghaib. B. Allah adalah keindahan itu sendiri. Keindahan dalam pandangan Syekh Abdul Qadir bukanlah atribut tambahan. Keindahan adalah zatnya. Semua keindahan dunia hanyalah pancaran kecil dari cahayanya. Jika engkau terpesona dengan bunga, laut, atau senyuman anak kecil, ketahuilah itu hanyalah cermin kecil dari keindahan Allah yang hakiki. Maka jangan berhenti di cermin, tatap cahayanya. C. Bagaimana hati bisa menyaksikan keindahan Allah? Syekh menyebutkan bahwa mata jasmani tak bisa melihat Allah, tetapi mata hati yang bersih bisa menyaksikannya melalui pengalaman ruhani yang dalam. Namun, ini tidak otomatis terjadi. Ada tahapan penyucian spiritual yang panjang dan berat. D. Proses penyingkapan hati. 1. Takhali, pengosongan diri dari dunia, ego, dan nafsu. Kedua, tahali, menghiasi diri dengan akhlak mulia dan zikrullah. 3. Tajali, penyingkapan, yaitu ketika Allah menampakkan cahayanya dalam hati. Ketika Allah telah menyingkap cahayanya ke dalam kalbumu, maka dunia akan gelap dan hanya wajahnya yang kau lihat di segala arah. Futuh Al-Ghaib. E. Keindahan ilahi dan rasa cinta yang membakar. Syekh Abdul Qadir tidak hanya membicarakan keindahan sebagai pemikat, tapi juga sebagai api yang membakar jiwa. Ia mengatakan bahwa para pecinta Allah seringkali menangis tanpa sebab yang tampak, diam dalam khalwat selama berjam-jam, tak bisa menikmati dunia meski berada di tengah gemerlap, karena hati mereka sudah tersentuh oleh jamalnya. Keindahan Allah telah membakar rasa terhadap dunia.
Cinta kepada Allah akan membakar cinta kepada selainnya. Maka jika hatimu belum terbakar, berarti engkau belum benar-benar mencintai. F. Pancaran keindahannya di alam dan makhluk. Syekh mengajarkan, makhluk adalah ayat-ayat jamal. Keindahan di dunia bukanlah tujuan, tapi jendela menuju Allah. Lihatlah keindahan langit, laut, dan senyum orang miskin. Semuanya adalah ayat darinya. Tapi jangan berhenti di sana. Lanjutkan perjalananmu menuju pemilik keindahan itu. Ini mirip dengan ajaran para sufi besar seperti Rumi atau Ibn Arabi yang melihat seluruh ciptaan sebagai manifestasi dari nama-namanya. Al-Asma al-Husna. G. Hijab tipis. Ketika keindahan menjadi ujian. Menariknya, Syekh juga memperingatkan, kadang Allah menguji para pecintanya dengan keindahan makhluk. Maka siapa yang terjebak di sana, ia telah tersesat. Tapi siapa yang terus mendaki, akan melihat di balik makhluk ada wajahnya. Dengan kata lain, keindahan dunia bisa menjadi hijab jika tidak dilihat sebagai jalan menuju Allah. H. Tingkat tertinggi, memandang Allah dengan hati. Puncak dari penyaksian ini bukanlah dalam mimpi, bukan juga dalam bayangan, tapi dalam pengalaman spiritual fana, sirna. Ketika engkau tidak lagi melihat dirimu, amalmu, makhluk, dan bahkan wujudmu sendiri, saat itulah Allah akan menyingkap keindahannya kepadamu. Para wali Allah, kata Syekh, sering menyendiri bukan karena benci pada manusia, tapi karena hatinya telah penuh oleh kehadiran Allah, dan dunia menjadi terlalu sempit bagi cinta mereka. I. Jalan menuju keindahannya. Untuk menyaksikan jamal Allah, Syekh Abdul Qadir memberikan 3 kunci besar. 1. Zikir terus-menerus, muraqabah. 2. Menjaga hati dari syahwat dan kelalaian. 3. Bersahabat dengan sunyi, khalwah, agar hati bisa mendengar suara cintanya. Kutipan pamungkas dari Futuh Al-Ghaib. Jika engkau benar-benar ingin melihat Allah, maka lihatlah dengan mata hatimu. Jika hatimu gelap, nyalakan ia dengan zikir dan air mata, hingga cermin itu kembali memantulkan cahayanya. Keempat, Allah adalah jamal mutlak, dan semua keindahan berasal darinya. Menurut pendekatan Syekh Abdul Qadir, Allah bukan sekadar indah, Dia adalah keindahan itu sendiri, jamal haqiqah. Semua bentuk keindahan yang tampak di dunia hanyalah bayangan dari keindahannya yang abadi. Segala yang indah dalam makhluk hanyalah pantulan dari keindahan zatnya. Maka celaka orang yang hanya terpukau pada bayangan dan lupa pada wujud asalnya. Futuh Al-Ghaib. Dalam hal ini, kita bisa memahami keindahan dunia adalah majas, kiasan. Keindahan Allah adalah haqiqah, realitas. A. Psikologi ruhani. Hati yang mencinta, tidak lagi mencari bukti. Ketika cinta sudah tertanam, hati tidak lagi sibuk dengan argumen atau logika. Maka jalan penyaksian keindahan Allah adalah jalan cinta, bukan jalan debat. Syekh menulis bahwa hati seorang arif yang telah terbakar oleh keindahan Allah akan menangis tanpa sebab duniawi, terpukau hanya dengan menyebut namanya, mengalami istighraq, tenggelam dalam kesadaran ilahi, dan menolak segala keindahan dunia karena telah menemukan yang mutlak. Hati yang telah disinari oleh jamalnya akan menolak segala hiasan dunia karena ia telah melihat mahkota yang sesungguhnya. B. Tingkatan spiritual dalam menyingkap keindahan ilahi, tajalliyat jamal. Syekh Abdul Qadir menyiratkan dalam beberapa khutbah bahwa penyingkapan keindahan Allah kepada seorang hamba memiliki tahapan. 1. Tajalli af'al, penyingkapan melalui perbuatan Allah. Melihat hikmah dan keindahan Allah dalam kejadian hidup, ujian, rezeki, pertemuan dan perpisahan. Jika engkau melihat rahmat Allah dalam musibah, itu awal tajal. 2. Tajalli sifat, penyingkapan melalui sifat-sifatnya. Ketika hamba mulai merasakan kasih sayangnya, rahmah, keindahan aturannya, hikmah, kedekatannya, qurb. Engkau tak lagi hanya mengerti nama-namanya, tapi merasakannya menyentuh hatimu. 3. Tajalli zat, penyingkapan dari zatnya. Puncak perjalanan.
Ketika seluruh makhluk lenyap dalam persepsi hamba dan yang tersisa hanyalah Allah. Bukan hanya dunia yang sirna dari pandangannya, bahkan dirinya sendiri pun tak ada lagi. Inilah makna fana fi jamal, lenyap dalam keindahan Allah, cinta yang membakar dan fana yang menyatu. Dalam keadaan fana, pecinta tidak hanya kagum kepada keindahannya, tetapi hancur dan meleleh di dalamnya. Mereka tidak bisa hidup dengan dunia, karena hati mereka sudah hidup di alam yang lebih halus. Syekh menyebutkan dalam Futuh Al-Ghaib, ada pecinta yang jika disebut nama Allah, tubuhnya menggigil. Ada yang menangis berhari-hari, dan ada yang diam seperti mayat. Mereka telah tenggelam dalam jamalnya. Hijab, keindahan, ujian tersembunyi. Keindahan bisa menjadi ujian besar. Syekh memperingatkan bahwa keindahan makhluk bisa menjadi hijab jika hati terlalu terpaut padanya. Enggan melepaskan dunia karena takut kehilangan rasa nikmat, menjadikannya tujuan, bukan tanda. Janganlah engkau menjadi penyembah bentuk. Jika engkau jatuh cinta pada dunia dan lupa pemiliknya, engkau telah tertipu oleh cahaya semu. Cahaya dalam kesunyian. Menurut Syekh Abdul Qadir, keindahan Allah paling sering menyingkap diri dalam kesendirian dan keheningan, khalwah. Maka para wali lebih suka menyendiri, menghindari keramaian, mendengarkan suara cintanya dalam sepi. Kesunyian adalah pintu, dan jamal Allah ada di baliknya. Jalan jamal adalah jalan air mata. Untuk menyaksikan jamal Allah, kita perlu menjaga pandangan hati dari maksiat, menghidupkan zikir yang dalam dan hening, menyucikan diri dari keinginan selain Allah. Jika engkau ingin Allah membuka tirainya, bersihkan cermin hatimu dengan air mata taubat dan lapisi dengan cahaya zikir. Musyahadah jamal, apa itu? Musyahadah jamal adalah kondisi ruhani di mana seorang hamba tidak hanya mengetahui Allah dengan akal, tapi menyaksikannya dengan hati yang jernih, bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam pancaran sifat dan tajal keindahannya. Ini bukan tentang melihat Allah secara kasat mata, tapi merasakan kehadirannya yang menggetarkan dalam hati, hingga semua keindahan dunia menjadi redup karena terang cahayanya. Langkah-langkah praktis menuju musyahadah jamal. 1. Takhliyah, pembersihan diri dari penyakit hati. Langkah awal adalah membersihkan hati dari kotoran maksiat, duniawi, ego, dan syahwat. Penyakit utama yang menjadi hijab jamal Allah, ujub, bangga diri, riya, pencitraan, hasad, iri, gurur, tertipu oleh dunia, hubbud dunia, cinta dunia berlebihan. Jangan kau harap melihat wajah kekasih jika cermin hatimu masih berdebu. Cara praktis, muhasabah harian sebelum tidur, salat taubat dan memperbanyak istighfar, zikir. 2. Tahliyah, menghiasi hati dengan sifat-sifat ilahi. Setelah membersihkan, hiasilah hati dengan akhlak para wali, tawadhu, rendah hati, syidq, kejujuran, ikhlas, sabar, mahabbah, cinta tulus kepada Allah. Hati yang dipenuhi dengan sifat-sifat mulia adalah taman tempat jamal Allah bertajali. Amalan yang dianjurkan, membaca dan meneladani Asmaul Husna. Zikir, sering membaca kisah para wali agar hati tertular kemuliaan ruhani. 3. Zikir khafu, zikir yang hening dan mendalam. Syekh Abdul Qadir sangat menekankan zikir diam dalam hati. Zikir inilah yang menghidupkan ruh, membuka pintu tajal, dan menyapu hijab. Zikir yang terdalam adalah zikir yang tak terdengar oleh telinga, tapi menggetarkan arsa. Praktik, duduk tenang setelah subuh atau di tengah malam. Tarik nafas dalam, sebut Allah perlahan dalam hati. Kosongkan pikiran, biarkan namanya mengisi ruang batin. 4. Khalwah dan uzlah, menyendiri bersama Allah. Syekh Abdul Qadir menyarankan khalwah 40 hari untuk latihan ruhani mendalam. Namun secara umum, sediakan waktu khusus harian untuk uzlah, minimal 15-30 menit. Nonaktifkan gadget, tinggalkan keramaian, fokus, tafakur, zikir, atau munajat.
Dalam sepi, keindahan Allah turun perlahan ke hati yang rindu. Kelima, syuhud, menyaksikan Allah dalam segala hal. Setelah latihan-latihan di atas, akan muncul kondisi di mana kita melihat kasih sayangnya di balik setiap takdir. Kita merasakan pelukannya dalam kesepian. Kita tersenyum dalam musibah karena tahu itu teguran cinta. Inilah musyahadah jamal dalam kehidupan sehari-hari. Melihat matahari dan berkata, ini hanyalah secuil pantulan dari wajah kekasihku. B. Musyahadah jamal adalah nikmat tertinggi di dunia. Menurut Syekh Abdul Qadir, dunia ini bukan tempat untuk tinggal, tapi tempat untuk menyiapkan hati agar mampu menyaksikan jamal Allah. Keindahan dunia akan lenyap, tapi mereka yang pernah menyaksikan jamal Allah dalam hati akan membawanya hingga ke akhirat. Hakikat keindahan Allah, jamalullah. Allah adalah maha indah dan cinta kepada keindahan. Namun keindahannya tidak bisa dilihat oleh mata fisik, hanya bisa disaksikan oleh mata hati yang bersih. Keindahan ini mencakup kesempurnaan zat, sifat, dan af'alnya yang tak terjangkau oleh akal biasa. Allah itu maha indah dan hanya bisa dilihat oleh hati yang bersih dari makhluk dan bersandar kepadanya. Futuh al-ghaib, penghalang keindahan Allah, tirai-tirai ruhani. Syekh Abdul Qadir menyebutkan bahwa banyak manusia tidak bisa melihat keindahan Allah karena hati mereka tertutup oleh 1. Cinta dunia, 2. Tunduk pada hawa nafsu, 3. Keterikatan dengan makhluk, 4. Kebanggaan atas amal, 5. Ria dan ujub, 6. Su'uzan, buruk sangka kepada Allah, 7. Putus asa dari rahmat Allah. Engkau tidak akan melihat wajah kekasih selama engkau belum berpaling dari wajah-wajah duniawi. Futuh al-ghaib, jalan penyucian hati, tazkiyah dan suluk. Agar tirai keindahan Allah tersingkap, Syekh mengajarkan proses pembersihan hati melalui taubah, taubat total. Zuhud, meninggalkan ketergantungan dunia. Sabar, menghadapi ujian tanpa keluhan. Tawakal, menyerah total kepada Allah. Ridha, menerima segala ketetapan. Zikir terus-menerus. Hati itu seperti cermin. Jika tidak dibersihkan dari debu dunia, ia tak akan memantulkan cahaya Allah. Futuh al-ghaib, fana dan baqa, tingkatan tinggi ruhani. Fana, luruhnya kesadaran diri dan keterikatan kepada selain Allah. Baqa, kehidupan kembali dalam dunia, namun hati sepenuhnya bersama Allah. Jika engkau telah sirna dari dirimu, maka yang tersisa hanyalah Dia. Di sanalah engkau menyaksikan jamalnya. Futuh al-ghaib, tanda penyaksian keindahan Allah. Orang yang telah menyaksikan jamalullah memiliki tanda-tanda berikut. Menangis karena rindu kepada Allah, khusyuk dan tenang dalam ibadah, tidak terguncang oleh dunia, malu yang dalam kepada Allah, rindu yang tak berkesudahan kepada perjumpaan dengannya, tangisan dalam sunyi karena kerinduan kepada yang maha indah. Esensi rahasia futuh al-ghaib, keindahan Allah adalah sumber cinta sejati. Ia tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan dan disaksikan oleh hati yang jernih dari dunia dan ego. Jalan menuju penyaksian itu adalah fana, mujahadah, zikir, dan tazkiyah. Carilah Allah bukan karena surga atau takut neraka, tapi karena engkau rindu kepada keindahannya. Futuh al-ghaib, wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan tentang menyingkap tirai. Keindahan Allah, rahasia futuh al-ghaib. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.